baca apa sih, Nes? Kok serius banget? Kenapa ya gue merasanya tuh semua tuh kayak rumit banget gitu. Sebenarnya kalau di kota ini nggak ada sistem pemerintahan, nggak ada sistem hierarki, bisa nggak sih? Lebih gampang nggak sih? Atau malah lebih rumit? Sebenarnya ya kalau menurut aku kita masih butuh pemerintahan kok, apalagi sistem pemerintahan itu hierarki ngebantu kita buat ngebagi tugas secara sistematis sesuai sama keahlian masing-masing di masyarakat atau organisasi. Nah, hierarki, birokrasi, pemerintah itu nggak cuma tentang kekuasaan aja, apalagi yang otoriter sama semena-mena sama yang kayak kamu tonton. Enggak kok, nggak cuma tentang itu. Kalau dari perspektif gue sih nggak kayak gitu juga, Rifka. Kita nggak butuh banget kok pemerintahan formal, apalagi sistem hierarkis. Buktinya kita bisa hidup tanpa pemerintahan formal dan hierarkis dengan lebih bahagia, dan juga mungkin kita bisa hidup lebih baik karena lebih bebas berkreativitas. Kok kalian beda perspektif ya? Menurut aku kenapa kita tetap butuh hierarki itu soalnya kayak konsep negara aja, kayak waktu organisasi atau kelompok itu tuh udah punya rakyat sama wilayah. Di komunitas itu pas lebih besar dia tuh pasti perlu sistem regulasi buat nata wilayah sama orang-orang di dalamnya biar tetap dinamis dan gak kacau. Nah, apa yang diperluin pemerintah? Nah, terakhir pengakuan dari negara lain itu tuh kita butuhin banget pas negara kita udah nggak punya sumber daya lagi buat memenuhi kebutuhan penduduknya gitu. Jadi pengakuan ini kita butuhin biar negara lain mau bantu kita. Nah, jadi itu menurut aku hierarki pasti perlu banget sih, apalagi di konsep negara ini kan kita negara Republik Indonesia gitu kan, demokratis gitu. Tapi Kalau menurut gua nggak gitu deh. Kita justru bisa hidup lebih baik tanpa hierarki dan pemerintahan. Kenapa? Karena tanpa adanya mereka itu kita bisa jadi lebih bebas tanpa aturan. Di situ ide-ide kreatif mulai tumbuh. Nah, kalau mau contoh analogi nih, kayak kita misal main bola. Tujuannya kita emang sama buat masukin gol dong. Tapi kalau adanya pelatih kan pasti ngatur-ngatur cara kita untuk mencetak gol. Nah, dengan nggak adanya pemerintah dan hierarki itu tadi, kita bisa lebih kreatif buat nyiptain gol. Dengan cara apa aja. Tapi kita tetap ada kerjasama, ada komunikasi. Jadi nggak ada yang rendah, ada yang rendah dan ada yang tinggi kayak gitu. Menurut gua ya. Iya sih, tapi kita kan tetap butuh hierarkis ya. Terutama hierarki tuh berdampak banget buat peradaban kita. Kayak misalnya sebenarnya tuh hierarki ngebantu kita buat koordinasi kelompok, masyarakat atau organisasi yang lebih besar sesuai sama perannya kayak masing-masing yang tadi aku bilang di awal. Nah, dalam hierarki itu juga ngasih legitimasi terhadap kelompok pengambil keputusan. Jadi kayak kita yang dipimpin tuh ngerasa percaya sama dia gitu. Jadi hierarki itu menurut aku ngebantu banget. Nah, selain itu juga hierarki itu ngejaga perdamaian masyarakat. Gimana caranya? Nah, hierarki ini itu tuh ngasih wewenang ke kelompok yang kayak emang dia tuh punya wewenang buat ngatur kita. Jadi kita percaya dan perdamaian juga terjaga. Jadi hierarki itu penting sih tetap menurut aku ya. Gitu. Tapi punya contoh nih, kita main di Tripoli sekarang, yakni dia tuh di Eropa Timur. Jadi di sana tuh mereka nggak punya ada sistem pemerintah pusat ataupun bahkan hierarki. Jadi mereka nggak saling mengatur nih. Tapi ada tapinya nih, mereka bisa bikin satu bangunan megah tanpa adanya pemerintahan tadi. Dan mereka juga tetap rukun-rukun aja. Bahkan mereka lebih kreatif. Justru menurut aku hierarki itu bakal ngelahirin birokrasi yang sebagai sistem administrasi buat mengelola sumber daya. Jadi birokrasi itu ngecatat kayak kelebihan sumber daya, surplus. Nah, surplus yang ada dan kecatat itu nantinya bakal diwajibin nih sama pemerintah. Nah, surplus itu nanti bakal dipakai buat ngebangun fasilitas-fasilitas umum kayak irigasi. Nah, nantinya si surplus yang bakal buat ngebangun itu kan diwajibin ya. Nah, yang diwajibin itu tuh bakal jadi pajak. Nah, pajak ini itu yang bakal kita kenal sekarang. Selain itu, hierarki itu juga ngehasilin satu sistem baik yang masih kita pakai sampai sekarang, yaitu kalender. Nah, kalender ini kan ngebuat kita hidupnya lancar banget kan. Kayak kita tuh jadi lebih teratur, yang mulanya sebenarnya kalender tuh buat perubahan kayak ngingetin orang-orang di masa lalu itu tentang perubahan musim yang bakal bermanfaat buat sistem pertanian, migrasi hewan, atau kepentingan
buat kepentingan religius yang itu ritual gitu-gitu. Jadi kayak penting ya sih sebenarnya hierarki itu. Menurutku sebelum kita menyimpulkan siapa yang benar dan salah, kita tuh lebih baik melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Nih, gini nih, kadang kita terjebak dalam cara berpikir yang linear, seolah-olah hierarki itu tuh hanya bisa benar atau salah, penting atau nggak penting. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dan manusiawi. Karena faktanya manusia itu, terutama pada masa prasejarah ya, tidak hidup dalam satu bentuk tatanan sosial yang tetap saja. Justru tuh sebaliknya, mereka tuh sering berpindah-pindah bentuk sesuai musim atau kebutuhannya. Ini tuh bisa disebut seasonality. Tapi ada contohnya nggak, Clay? Ada. Aku kasih contoh, ini namanya sistem Buffalo Police ya. Jadi ini tuh di masyarakat Lakota. Jadi di masyarakat itu dalam musim-musim tertentu, terutama tuh saat musim perburuan kerbau besar berlangsung. Nah, ini mereka mengadopsi sistem yang sangat terstruktur dan disiplin. Lengkapnya tuh dengan ada polisi kerbau, di mana itu tuh bertugas menjaga keteraturan saat perburuan itu tuh berlangsung. Nah, tapi menariknya struktur itu tuh hanya berlaku dalam musim berburu saja. Nah, setelahnya masyarakat ini nih kembali ke bentuk yang lebih egaliter. Tidak ada kepemimpinan permanen, terus tidak ada tentara yang tetap juga. Dengan kata lain nih, mereka nih tahu kapan harus struktur itu ditiadakan dan kapan harus melepaskannya. Aku jadi paham nih sama contoh-contoh yang kayak disebutin tadi ya. Aku jadi punya pandangan kalau manusia itu bukan makhluk yang hanya terjebak dalam struktur, tapi kita adalah makhluk yang kreatif secara sosial. Kita bisa menciptakan aturan, mengubahnya, meninggalkannya, atau bahkan membuat aturan baru. Hierarki bisa muncul bukan karena kodrat, tapi karena pilihan. Dan pilihan itu bisa berubah. Bener nggak, Clay? Yes, bener banget. Jadi, apakah hierarki itu perlu atau tidak? Mungkin pertanyaan bukan itu. Lebih kepada kapan kita membutuhkannya dan di mana ia bisa berfungsi. Dari contoh-contoh yang udah kita bahas tadi nih, kita bisa menilai bahwa manusia itu lebih kreatif dan fleksibel daripada apa yang kita kira. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang kota tanpa pemerintahan terpusat kayak Tripoli tadi, kita nih bukan sedang membayangkan utopia, tapi tuh sedang mengingatkan diri bahwa kita tuh selalu bisa berkreasi. Kita tidak harus terjebak dalam satu bentukan tatanan saja. Kita tuh bisa menciptakan yang lain kalau kita mau. Kalau menurut kalian gimana?